Halo, selamat datang di YouTube channel gue, di video pertama gue di YouTube ini. Jadi di video ini, di YouTube channel ini gue mau bercerita lah atau sharing terkait dengan agribisnis yang gue bangun. Jadi kurang lebih ini YouTube ini kayak channel ini kayak apa ya, kayak my diary lah ya, my diary business. Nah, oke begini, gue mau cerita dulu ya. Kenalin dulu deh, nama gue Abdi. Hari ini gue tinggal di Medan, tapi gue asli atau tinggal di Tangerang Selatan. Jadi begini, gue itu kepikiran untuk membangun bisnis, membuat bisnis baru. Sekarang gue kerja, tapi gue pengen bisnis, karena kan gue gak akan selamanya kerja ya. Nah, akhirnya kepikiran lah gue setelah mencari, akhirnya gue kepikiran untuk bangun feedlot. Gue mau jadi feedlotter, jadi penggemukan sapi. Nah, akhirnya gue coba survei sana sini, gue riset 6 bulan, coba lihat skema bisnis kayak dan lain-lain, gue perhitungkan, akhirnya ketemu lah yang cocok. Dan akhirnya pada satu kesimpulan gue harus cari lahan. Nah, kemudian gue belajar dari gue akhirnya ke Indramayu, ke sebuah penggemukan sapi besar, ratusan jumlahnya, besar. Gue lihat gimana sanitari pembuangan kotorannya, urinnya, pakannya. Dan di Indramayu ini feedlotternya ini dia juga dengan pembibitan sapi. Jadi dia punya 2 kandang, yang satu itu murni untuk penggemukan, yang satu lagi itu sistemnya komunal. Jadi sapi betina dilepas, kandangnya lepas dengan beberapa sapi pejantan. Jadi sehingga dia bisa kawin normal, kawin alami, dan ada anakannya. Nah, anakannya inilah yang nanti dia pindahin ke kandang khusus penggemukan. Sapi-sapinya dia cuma dilimusin dan simental. Nah, di sini dia punya dokter hewannya sendiri. Bahkan gue lihat ada sapi kena dermatitis lah ya dia sebutnya, penyakit kulit gitu ya, diobatin. Sapi anak-anak, sapi kecil. Nah, kalau sapi komunal ini, kandang komunal itu dia dilepas dan kotorannya dibiarin mengering sendiri. Nanti baru setelah sekian bulan dikosongkan, kotorannya diambil untuk jadi pupuk kandang begitu. Karyawannya juga mungkin dengan jumlah sapi yang banyak itu karyawannya efisien. Nah, itu kandang pertama yang gue lihat. Kandang kedua gue lari ke Pandeglang, gue nyari lahan. Tapi lahan pertama yang gue survei itu ternyata nggak cocok. Menurut gue, karena dia ada posisinya di perkebunan, nggak ada sungai, nggak ada air. Nah, sapi ini harus ada sungai ya, air untuk pembuangan. Nah, lahan kedua luasnya lumayan, 4.700 meter. Dia ada lahannya, ada tanahnya, dan 4.700 meter itu tanah, 4.000-nya itu sawah. Harganya murah, relatif murah, nggak nyampe 100.000 per meter. Airnya ada, sanitarinya ada, airnya ada, drainase ada. Cuman dia letaknya di tengah-tengah. Jadi untuk akses ke lahan itu kita harus melewati lahan orang. Nah, otomatis kan nanti akan mengganggu ya. Nah, itu yang akhirnya gue masih pertimbangkan itu. Sebenarnya lahannya cocok banget, airnya banyak. Itu di Pandeglang. Jadi untuk hijauannya juga sebenarnya enak. Kalau kita kekurangan hijauan, gue bisa tanam aja rumput gajah atau rumput-rumputan lainnya untuk pasok pakan situ. Selain itu juga di sana ada pabrik tahu. Jadi tapi ampas tahunya kita harus beli. Cuman di Pandeglang ini dia ekosistemnya belum terbangun. Jadi kenapa ekosistem belum terbangun? Dia jadi kita harus ngambil bibit atau bakalan dari Jawa Tengah atau Jawa Timur. Kemudian untuk pakannya kayak konsentrat dan lain-lainnya itu nggak ada di sana. Jadi kalau mau ngambil ya dari Jawa Timur dan Jawa Tengah juga gitu.
kayak tetes tebu dan lain-lain itu nggak ada di sana. Akhirnya ya gue masih pertimbangkan. Ada 2 lahan, ada 2 kandang, ada 2 tempat lah di Pandeglang yang gue survei. Satu yang tadi lahan sawah, nah satu lagi kandang udah jadi. Kandang udah jadi otomatis harga relatif mahal ya, agak tinggi ya. Dia luasnya 3.000 meter. Oh ini aslinya sapi ya awalnya. Sapinya dan ada kandang kambingnya juga. Kandang sapinya dia bisa menampung sampai 50 ekor. Kambingnya sampai 200 ekor. Miliarder sih pasti kalau mau akuisisi ini ya. Gue harus jadi miliarder dulu untuk akuisisi ini. Tapi prospektif, dan itu kendalanya sama. Kayak konsentrat dan lain-lain dia ambil dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Makannya adalah ampas tahu. Jadi murni hanya ampas tahu sama hijauan. Dan akhirnya perkembangan sapinya juga sebenarnya agak kurang maksimal ya. Karena ampas tahunya, nah ternyata ampas tahunya pun beli. Jadi dia nggak ngambil, otomatis kos hariannya akan tinggi. Itu di Pandeglang. Nah, cerita punya cerita berkembang, gue cerita ke keluarga terdekat dan lain-lain, orang-orang terdekat. Ternyata keluarga gue bilang itu deket rumah gue ada di Tangerang ya, Tangerang Selatan. Nah, deket rumah gue ada penggemukan sapi, ada kandang sapi. Akhirnya gue survei dong. Toh deket dari rumah gue 15 menit dong dari rumah gue naik motor. Akhirnya gue survei naik motor Tangerang Selatan, nyebrang sih ke Tangerang, kota Tangerang, karena gue ada di perbatasan gitu. Ternyata benar ada lahan Pak Haji, dia punya lahan luas saya 6.500 meter, cuman sekian ribunya dipakai buat sapi, sekian ribunya lagi dia pakai untuk pabrik tahu. Nah, kenapa dia bikin bukan pabrik tahu punya dia, tapi dia undang orang pengusaha tahu untuk bikin pabrik tahu situ gratis, tapi ampas tahunya dijual, dia ambil, dikasih ke dia. Nah, dia fokus di penggemukan untuk daging, dijual pasar gitu ya, dan juga untuk kurban. Tapi ya bagus-bagus, dia ngambil sapi-sapi bakalan yang udah dewasa ya, udah harganya sekitar 25 juta gitu, 20 jutaan. Jadi dia nggak dari kecil, tapi bakalan yang udah mau jadi gitu ya. Nah, pakannya ampas tahu. Ampas tahunya gratis. Artinya dari sisi kos kita udah efisiensi kos. Rumputnya ada karyawan yang nyari rumput setiap hari. Tapi yang penting kan di sini kos efisiensi ya. Apalagi kayak gue baru banget mau mulai, dan gue lihat dia punya pengalaman ketimbang lahan-lahan yang sebelumnya gue survei. Kalau yang udah besar dia emang tidak berminat untuk investasi dan kerja sama enggak. Kalau lahan yang kosong 2 di Pandeglang kayak gitu, gue nggak punya sumber daya yang bisa setiap saat dan mengerti paham. Nah, kalau yang ini, yang di Tangerang ini ke rumah gue, ternyata sudah berpengalaman sejak tahun 90-an. Artinya kan pengalamannya udah panjang banget ya, yang punya Pak Haji. Dan akhirnya gue negosiasi, diskusi panjang lebar dan lain-lain. Akhirnya gue jatuh cinta, atau pilihan gue jatuhlah ke lahannya Pak Haji ini di kota Tangerang, deket banget sama Tangsel, sama rumah gue cuma 15 menit, 10 menit bahkan. Jadi karena gue posisinya ada di Medan, tugas gue di Medan, tapi sebulan sekali gue balik ke rumah. Akhirnya gue putuskan lah, 1 bulan gue riset lagi dari melihat pertama ya. 1 bulan gue perhitungkan lagi sisi positif negatifnya, karena skemanya kan skema investasi, bukan gue yang kelola sendiri. Tentu ada risiko di sana, dan marginnya pun belum kelihatan, karena nanti setelah penggemukan, dipotong, dijual, baru kelihatan margin, dikurangin cost produksi semuanya, apakah besar atau kecil. Tapi menurut gue ini adalah tahap awal. Maka itu di video ini gue mau cerita bahwa ini diary my business gitu ya. Jadi gue mau mengisahkan perjalanan bisnis gue yang gue mulai ini, apakah dia berhasil atau enggak, atau sukses atau enggak. Nanti kalian bisa komentar deh di bawah, bagusnya kayak gimana sih, karena gue juga baru ya di bisnis ini, dan resikonya besar sih ya ternyata bisnis sapi ini. Kenapa? Karena
sapi bakalan yang kita ambil itu kita nggak tahu kualitasnya. Itu bedanya sapi bakalan impor sama lokal. Sapi bakalan lokal ini dia kadang bahkan baru 1 minggu datang mati karena ada penyakit dan lain-lain, kurang apa ya, kesehatannya kurang terjaga. Sementara kalau gue riset dengan orang-orang, gue tukar pikiran dengan orang-orang, kalau sapi bakalan naik impor itu dia ada spesifikasi atau standar-standar kesehatan tertentu yang harus mereka penuhi. Nah, jadi datang ke sini relatif lebih aman, lebih safe, lebih sehat, dan tidak merugikan feedlotter. Katakanlah gue feedlot ya, penggemukan gitu ya. Nah, tapi akhirnya di sini ya kita mengandalkan skill sih. Maksudnya ngobat sendiri, nyuntikin sendiri dan lain-lain gitu ya, dengan treatment tersendiri. Nah, akhirnya diputuskan lah 1 minggu, 1 bulan gue berpikir, akhirnya gue memutuskan untuk investasi kerjasama. Gue join kerjasama sapi di sini. Gue suntik sekian dana. Nanti tahap awal 6 bulan gue lihat momentum kurban, panen, dijual semua, dilepas semua ke pasar. Berapa hasilnya di kos produksi dikurangin, nanti dikeluarin semua kos produksinya, modal awal dan lain-lain, marginnya kita akan bagi rata. Begitu. Jadi apa ya? Sebenarnya ini lebih ke diary aja sih, gue mau sharing juga. Dan ini gue ngebangunnya di ibu kota. Mungkin buat teman-teman yang nyari bisnis, yang tertarik banget dengan bisnis peternakan. Kenapa? Kalau gue bisnis peternakan karena gue memang suka sih hewan, gue suka melihara gitu sejak dulu ya. Jadi dan ini daging sapi ini kebutuhan manusia sih sebenarnya, karena di Indonesia kita masih sangat kekurangan daging sapi. Bahkan kita impor kok setiap tahun. Malah setiap lebaran harganya naik, Ramadan harganya naik, itu gila-gilaan. Dan dari sisi sosialnya itu sih sebenarnya memenuhi kebutuhan masyarakat, itu aja sebenarnya. Cuman kan karena ini kebutuhan dasar, otomatis pastilah secara masa sih enggak, pikiran gue begitu. Nah, apakah sukses atau enggak ya? Gue minta doanya juga dari kalian, dan mungkin bisa komentar di bawah ini, kasih masukan sama gue kayak gimana sih sebenarnya skema yang saling menguntungkan dan cara mengelolanya agar lebih besar lagi. Jadi ini tidak hanya menjadi kandang atau penggemukan sapi tradisional, tapi bisa gue kembangkan terus lebih besar lagi supaya manfaatnya menjadi lebih luas juga ke orang-orang banyak. Ya, mungkin itu kali ya. Mungkin itu dulu deh sharing dari gue terkait dengan bisnis ini. Kalau kalian mau kasih masukan, boleh kalian kasih masukan di kolom komentar. Kasih masukan yang positif, kita sharing aja. Nanti gue juga akan balas-balas komentarnya, karena gue masih baru di dunia ini, di bisnis ini maksudnya. Jadi gue masih butuh banyak banget masukan. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.